Kayak saya menemukan sesuatu yang lain yang sebenarnya nggak saya temukan di tempat lain gitu. Mereka menggunakan bahasa Indonesia itu lebih baik dari saya. Oh iya? Sangat baik mereka menggunakan bahasa Indonesia. Kami pernah mengalami yang namanya berbulan-bulan tidak bertemu dengan yang namanya listrik. Halo Sobat Baik YPP, bertemu lagi dengan saya Wanda Dwi Utari di YPP Corner, podcastnya Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Nah kalau misalnya aku mau ceritain sedikit nih, kenapa sih namanya harus YPP Corner? Corner itu kan artinya pojokan. Jadi diharapkan nih ketika aku ngobrol dengan narasumber, itu bisa lebih akrab lagi dan juga bisa menggali banyak informasi yang tentunya insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Nah nanti kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber kita yang luar biasa, yang tentunya dapat menginspirasi dan juga mewujudkan harapan saudara-saudara kita melalui beragam kegiatan dari YPP. Tapi sebelum itu aku pengen ngingetin Sobat Baik, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan berita update dari YPP Corner. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja aku spill nih. Kira-kira siapa ya Sobat kita kali ini? Ini dia profilnya. Ilmu pengetahuan adalah modal untuk meraih kemuliaan hidup, dan dari seorang gurulah kita mendapatkan sebagian besar ilmu pengetahuan tersebut. Lia Anesti merupakan salah satu dari 11 tenaga pengajar terpilih yang ditugaskan oleh YPP dalam program Bentara Cahaya. Program yang dijalankan pada tahun 2014 hingga 2017 ini mengirimkan guru bantu ke wilayah pedalaman dan daerah tertinggal dengan tujuan meningkatkan pendidikan di wilayah pedalaman. Dengan ketulusan dan semangat tinggi, para tenaga pengajar terpilih ini secara estafet bekerja keras mentransfer ilmu mereka kepada guru-guru setempat dan meningkatkan minat anak pedalaman untuk belajar, sekaligus memperbaiki kemampuan belajar mereka. Itu dia tadi sedikit banget tentang sosok kita. Sosok, bukan sosok gaib. Sosok inspiratif kita kali ini. Sudah bergabung bersama saya Lia Anesti. Halo. Halo. Kakak Lia, Ibu Lia, atau kan Ibu Guru kan? Iya. Ibu Lia atau siapa nih aku manggilnya? Boleh Kakak Lia aja. Oh, Kakak Lia, baik Kakak Lia. Aku jadi kayak murid. Sehat kali ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pertama-tama aku pengen ngucapin terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk YPP Corner. Semoga nanti perbincangan kita akan bermanfaat untuk semua yang nonton kita ya. Amin. Oke. Nah, Kakak Lia ini adalah sosok guru yang masih muda ya. Kelihatan ya, seumuran aku kan. Kita 17 ya? Iya. OTW 18 ya tahun depan. Bercanda. Nah, Kakak Lia ini adalah sosok guru, merupakan salah satu relawan dari program Guru Bentara Cahaya. Nah, boleh diceritain nggak sih, kenapa sih kok Kak Lia ini tertarik untuk bergabung di program tersebut? Dan kalau aku dapat informasi dari tim, ternyata pernah ada sempat pertentangan dari orang tua ya? Itu Iya. gimana? Ceritain dong. Jadi pertama kali saya mendaftar itu ketika mereka melakukan pengrekrutan itu di Sanata Dharma waktu itu. Kebetulan saya juga baru lulus saat itu. Nah, ketika saya mendaftar, awalnya cuma karena penasaran. Sebenarnya daerah terpencil yang digambarkan oleh media itu seperti apa? Apakah benar seperti yang mereka gambarkan di media mengenai jalan yang sulit, kemudian listrik yang terbatas, kemudian segala sesuatu yang sepertinya tidak terjangkau sama sekali, bahkan guru tidak ada. Apakah benar seperti itu? Jadi saya ingin membuktikan sendiri, maka saya memberanikan diri untuk mendaftar saat itu. Oh wow, jadi didorong dengan rasa kepo untuk membuktikan apakah di daerah terpencil, mitos atau fakta, segala sesuatunya terbatas. Kok aku jadi kayak infotainment ya, jangan terlalu serius-serius. Oke, nah jadi berdasarkan dari kekepoan itu, akhirnya kamu memberanikan diri untuk mendaftar. Nah, tapi kalau untuk ada pertentangan dari orang tua, itu benar nggak sih? Kalau dari orang tua sendiri pasti. Ibu, bapak nggak ada yang setuju. Kenapa sih jauh-jauh sampai ke daerah terpencil? Padahal kesempatan kan lebih besar di daerah perkotaan gitu. Apalagi saya baru lulus, jadi harusnya mencari pengalaman mungkin di daerah perkotaan karena banyak lowongan pekerjaan lebih banyak di daerah perkotaan. Namun saya sendiri meyakinkan ke mereka bahwa
kesempatan seperti ini akan jarang saya dapatkan. Nah, ini mumpung ada kesempatan dan saya sendiri juga penasaran banget nih gimana sih sebenarnya daerah terpencil gitu. Jadi saya mencoba meyakinkan mereka bahwa saya itu bisa dengan datang ke sana untuk membuktikan rasa penasaran saya. Saya juga bilang kepada ayah saya yang kebetulan juga seorang guru. Wow. Dan beliau kan juga tinggal di kota awalnya. Kemudian mengajar di daerah terpencil. Nah, beliau bisa, kenapa saya tidak, seperti itu. Wow, jiwa kepedulian antar sesama itu ternyata genetik ya dari ayah. Wah, nah mungkin juga karena ya namanya ayah ke anak perempuan mungkin nggak mau anaknya ngerasa susah gitu kali ya, makanya akhirnya ada sedikit pertentangan dari orang tua. Tapi dari cara meyakinkannya Lia, akhirnya dapat restu gitu ya dari ayah dan juga dari ibu sampai bahkan 2 periode. Ya, itu berapa tahun sih? 2 tahun. Oh wow. Itu. Tapi untuk masuk ke tahun yang kedua ini sedikit sulit waktu itu. Karena saya janji ke mereka bahwa saya kan hanya 1 tahun saja waktu itu. Tapi karena saya merasa kok kayaknya belum tuntas nih tugas saya waktu itu. Jadi saya mau yakinkan mereka kembali. Saya minta izin untuk menambah 1 tahun kembali. Bahkan gitu. kamu yang minta? Iya, saya yang minta ke mereka untuk mengizinkan saya 1 kali menambah. Di saat orang-orang hanya 1 tahun, 1 periode, tapi Lia sendiri yang request nih pengen untuk tambah lagi karena merasa kayaknya tanggung jawabnya belum selesai sampai 1 tahun. Iya Allah, tepuk tangan dong! 500.000 penonton yang ada di studio YPP Corner, luar biasa, dan 1 juta penonton online virtual, boleh tepuk tangannya. Ih, aku tuh jarang loh menemukan orang yang jiwa kepedulian dan rasa, aduh ya ampun, maksudnya kalau sama keluarga mungkin rasa pedulinya itu sudah tumbuh sejak dini pasti. Tapi ini kan kalau sampai care ke orang lain tuh, itu gimana cara menumbuhkan itu tuh kayak wah luar biasa banget Lia. Nah artinya dari sedikit pertentangan akhirnya 2 tahun dan akhirnya sudah merasa cukup puas untuk memberikan tanggung jawab kepada anak-anak. Gimana? Sudah merasa cukup puas atau pengen lagi nih? Sebenarnya mungkin pengen lagi. 5 tahun ya. Masih pengen lagi. Apa sih yang bikin Lia tuh kayak aku harus berkontribusi nih untuk pendidikan di Indonesia? Kayak saya menemukan sesuatu yang lain yang sebenarnya nggak saya temukan di tempat lain gitu. Dari cara belajarnya, kemudian saya menghadapi masyarakatnya, itu menemukan keunikan-keunikan sendiri yang sebenarnya sebelumnya belum saya temukan di tempat lain gitu. Jadi dari masyarakatnya yang benar-benar menerima kita, kemudian dari anak-anak yang sederhana, sebenarnya sesuatu yang sederhana dari kita belajar dengan mereka sama-sama dengan memanfaatkan lingkungan gitu. Terus orang tua di sana lebih menganggap kita bukan hanya sebagai seorang guru, tapi melainkan seperti kerabat, seperti anak sendiri, seperti keluarga. Wow. Nah, artinya Lia ini mengajar di daerah mana waktu itu? Di Maumere. Di Maumere. Oh, hatam dong goyang putar ke kiri ye gitu kan. No, manis ya. Bisa dong. Coba joget. Oh, di Maumere 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Wow, suka goyang Maumere di sana nggak? Iya, di sana orangnya pintar-pintar goyang. Jago kalau untuk goyang mereka. Wow, di Maumere aku juga sempat ke Maumere, waktu itu juga ada salah satu program, tapi cuma waktu itu hanya seminggu, tapi sangat berkesan sekali sih menurut aku di Maumere itu, apalagi di 2 tahun ya. Wah, luar biasa banget. Nah, artinya dengan segala keterbatasan, gimana caranya Lia bisa beradaptasi di sana? Apalagi kan pasti listrik, mungkin nggak segampang di sini, internet, terus juga mungkin air. Apa sih keterbatasan apa yang ada di sana? Dan akhirnya tapi Lia tuh bisa atasin semua. Awalnya saya mikir mungkin kendala bahasa, karena saya kira mereka apakah bisa bahasa Indonesia dengan baik, tapi ternyata itu jauh di ekspektasi saya karena mereka menggunakan bahasa Indonesia itu lebih baik dari saya. Oh iya? Sangat baik mereka menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya tidak memiliki kendala sama sekali untuk bahasa. Kemudian tempat yang saya tinggali ini kebetulan mayoritas itu adalah beragama Katolik, sedangkan saya sendiri kan Muslim begitu. Namun ternyata begitu saya datang ke sana, masyarakat di sekitar pesisir itu beragama Muslim. Jadi masyarakat yang beragama Muslim ini bersekolah di sekolah Katolik. Oh wow. Jadi toleransinya luar biasa menurut saya. Terus dengan keterbatasan itu tadi bahasa, terus juga soal fasilitas ya pastinya sangat-sangat terbatas. Dan itu kan mungkin yang menjadi salah satu keresahan orang tua mungkin. Tapi akhirnya gimana sih Lia kok akhirnya bisa meyakinkan orang tua dan akhirnya juga orang tua ya udah deh silahkan, bahkan sampai di tahun kedua lagi kayak nambah lagi ya aku ya gitu. Nah itu gimana tuh akhirnya orang tua bisa ya udah deh ya lah gitu.
Jadi mereka udah menjelaskan kepada saya bahwa daerah terpencil karena pasti listrik nggak ada waktu itu. Itu udah beneran nggak ada? Benar-benar nggak ada listrik karena waktu saya sampai di sana itu hanya dibantu dengan mesin diesel yang menyala jam 6 sampai jam 9 sudah. Itu pun tidak tiap hari. Oh iya? Iya, bisa 1 bulan sekali. Bahkan kami pernah mengalami yang namanya berbulan-bulan tidak bertemu dengan yang namanya listrik. Serius? Iya. Terus berarti komunikasi dengan keluarga bener-bener sama sekali nggak ada? Nah, kami pernah hampir 1 bulan itu tidak bisa menghubungi orang tua. Karena sinyal sendiri untuk Android itu nggak bisa. Jadi kita hanya bermodalkan yang telepon bisa SMS dan telepon aja. Telepon ini yang apa monoponi gitu ya, Iya, gitu. yang masih hijau warnanya. Jadi uniknya di sini, kebetulan saya punya cerita unik di sini di mana saya menghubungi orang rumah itu harus nempel di dinding nih. Karena sinyalnya kalau digeser hilang. Oh ya ampun, kamu kayak cicak ya, cicak di dinding. Jadi saya harus menempel seperti cicak, kalau saya bergeser nanti sinyalnya hilang. Jadi seperti itu. Wow. Ketika di Maumere berarti Lia ini tinggalnya di rumah warga atau di mana? Jadi sebenarnya itu Maumerenya itu bukan di kota Maumerenya kami tinggal. Jadi kami itu ada pulau, itu sekitaran 3 jam dari kota ke pulau. Itu naik kapal. 3 jam naik kapal? Iya. Mabok? Ya awal-awal begitu. Lama-lama terbiasa ya? Lama-lama terbiasa. Kemudian di sana kami tinggal, kebetulan kan ini programnya bekerja sama dengan pastoran di sana. Jadi kami tinggal di rumah pastoran. Pastoran itu pastur? Rumah tinggal untuk kalau ada pelayanan di sana gitu. Oh wow, nah terus dari tadi juga sempat dibahas sama Lia bahwa toleransi agama di sana sangat luar biasa ya. Artinya ketika kamu tinggal di rumah pastur, untuk sholat pun di sana ada. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Wow, nah ini berarti Lia ngajar di sana itu anak-anak SD? Iya, anak-anak SD. Anak-anak SD itu kan agak cukup sulit diatur ya, kayak gimana ya, karena mereka masih hahaha gitu kan, apalagi mungkin mereka di sana merasa sekolah itu ya belum merasa perlu kan, masih mereka pengennya main gitu kan. Nah ini gimana caranya kalian untuk mendekatkan diri sama mereka akhirnya untuk mereka mau belajar? Jadi pertama saya ke sana tuh kondisinya saya lihat bagaimana sih sebenarnya kondisi di sana gitu. Ternyata jauh dari pandangan saya. Karena kita kalau dilihat di sini anak kelas 1 udah lancar membaca nih. Kelas 2 lancar membaca. Tapi nyatanya ketika saya datang ke sana, itu kelas 3, 1, 2, 3 itu banyak sekali anak-anak yang tidak bisa baca. Bahkan kenal huruf aja belum. Masih buta huruf gitu ya istilahnya ya. Jadi kalau nyanyi A, B, C, D itu hafal. Tapi ketika ditunjuk A mana, B mana, dia nggak ngerti. Jadi mereka hanya hafal urutannya saja. Kemudian waktu pembagian di sana, awal saya datang itu sebenarnya kelas itu hanya dibagi menjadi 3. Jadi dulu gurunya itu mengajar 1, 2 dengan materi yang berbeda gitu kan. Terus ada kelas 3, 4 juga jadiin 1. Nah begitu kami datang, itu kami dipecah menjadi 6 kelompok belajar. Kemudian saya memegang kelas 5, yang kebetulan muridnya itu anak yang tinggal kelas semua, kelas 5 waktu itu. Tinggal kelas itu tidak naik kelas? Iya, tidak naik kelas di kelas 5. Nah, sebenarnya dari sini kelihatan kalau anak-anak tuh untuk tertarik belajarnya tuh belum ada. Karena untuk baca sendiri mereka masih kayak ogah-ogahan malas gitu. Kayaknya ngerasa untuk membaca itu nggak perlu gitu. Makanya itu membuat mereka belajarnya menjadi terhambat sendiri. Karena memang ketertarikannya sendiri tidak ada. Lalu kami udah masuk, kami fokuskan untuk yang kelas kecil itu membaca, menulis, dan menghitung. Sedangkan kelas untuk yang atas, kita coba merangkul mereka nih. Bagaimana mereka supaya mencintai sekolah dulu, mau sekolah. Itu motivasi pertama. Dengan cara kita main bareng mereka. Bahkan saya sering renang bareng mereka, yaitu ngobrol-ngobrol bareng mereka. Kenapa sih anak-anak nggak pada mau belajar, kayak gitu. Akhirnya dengan kita menjelaskan kalau di luar sana tuh banyak loh cita-cita yang lain selain jadi pastor, karena mereka tahu aja cita-cita cuma jadi pastor, suster atau kemudian guru, nelayan dan petani. Selebihnya mereka nggak berpikir cita-cita yang lain. Jadi kami mulai masuk dengan memperkenalkan berbagai jenis pekerjaan ke mereka gitu, supaya mereka itu ada ketertarikan dulu
untuk belajar, untuk sekolah. Karena keterbatasan informasi tadi ya, bahkan mereka untuk profesi pun hanya tahu beberapa profesi yang ada di daerahnya itu ya. Apakah itu presenter mungkin dia tidak tahu siapa itu Wanda Dwi Utari. Mereka juga mungkin belum tertarik juga kalau profesi guru, padahal itu kan mulia banget ya. Nah, tadi menarik dari Kak Lia adalah dia mencoba mendekatkan diri kepada anak-anak untuk mau datang ke sekolah dulu aja deh gitu kan, untuk belajarnya yang penting kamu datang aja dulu deh. Kita juga pengen kasih tunjuk ke Sobat Baik nih kalau ternyata selain Kak-Lia ada juga beberapa guru Bentara Cahaya yang juga memberikan kerja kerasnya untuk anak-anak di beberapa daerah. Ada Mas Huda yang berhasil membawa murid-muridnya mengikuti Olimpiade Nasional hingga ke tingkat kabupaten pada saat mengajar di Kalimantan. Ada juga Mbak Winda dan juga Mas Eka yang saat ini masih melanjutkan pengabdian mereka di wilayah terpencil dan juga ternyata sekarang sudah diangkat menjadi guru tetap. Nah, tapi kira-kira kemajuan apa sih yang berhasil dicapai para murid dengan sistem belajar yang dilakukan oleh Lia saat mengajar di sana di SDK Gusung Karang ya? Kemajuan sendiri yang saya rasakan itu anak sudah benar-benar mengalami perubahan dari cara pola mereka belajar. Dari mereka sendiri, mereka sudah sadar nih kalau mereka tuh perlu belajar. Jadi untuk calistung, membaca, menulis dan menghitung, untuk kelas kecil sudah mulai lancar. Kemudian yang kelas atas sendiri, untuk kelas 3, 4, 5, 6, itu kan awalnya mereka bisa baca. Tapi mereka tuh nggak tahu apa yang mereka baca. Jadi dengan sering dilatih dan mereka mengungkapkan pendapat mereka nih, oh dari yang aku baca ini ternyata menceritakan bacaan yang dia baca tadi, menceritakan kembali sudah bisa. Kemudian mereka juga mulai bisa menuangkan apa yang menjadi pikiran mereka nih dengan melalui tulisan seperti itu. Wow, artinya banyak sekali kemajuan yang dari tidak bisa menjadi bisa itu tadi ya. Nah, untuk pelajarannya sendiri, kalau tadi kan calistung, apakah ada beberapa pelajaran diajarkan juga? Kami menyesuaikan dengan, kita tidak bisa menyamakan kurikulum yang di kota yang kita biasa nih. Anak-anak menggunakan media, kemudian buku, semua lengkap sesuai dengan kurikulum pemerintah, tapi kami belajar untuk menyesuaikan sesuai kebutuhan mereka. Jadi saya tidak bisa memaksa mereka harus seperti ini, seperti yang kita mau, tapi kita menyesuaikan kebutuhan mereka apa gitu. Oke. Nah, selama 2 tahun Kak-Lia ada di Maumere, selain Kak-Lia bisa joget Maumere, nah kira-kira yang paling berkesan di antara sekian banyak cerita selama 2 tahun itu apa sih? Kalau dibilang semua cerita itu menarik sebenarnya, banyak kesannya di saya. Terutama pertama di mana saya untuk pertama kali bisa bermalam tuh di tengah laut. Laut? Iya, kalau kita lihat nih di tengah laut kita udah takut nih. Waktu itu saya ada pengalaman salah satu di mana kita pulang habis jalan-jalan sama orang pulau waktu itu. Kami jalan-jalan dari orang pulau. Kami harus menunggu air laut menaik karena kapal kami tidak bisa jalan ketika itu air surut. Jadi kami menunggu berjam-jam di tengah laut supaya air naik dulu. Nah, ini perahunya tuh yang sampan gitu atau kapal feri atau? Kapalnya kapal kayu, tapi ukurannya tidak terlalu besar. Untuk berapa orang? Biasanya sampai 20 atau masih cukup untuk beberapa belas orang ya. Tapi terombang-ambing aja di tengah gitu. laut. Jadi itu pengalaman pertama saya di mana saya nggak pernah nih ngabisin waktu begitu berjam-jam di tengah laut. Benar-benar dengan kapal kecil waktu itu. Wow, maaf kalau misalnya ingin buang air misalnya ditahan aja berarti. Iya. Wow, itu ya sangat sulit kayaknya. Aku kalau misalnya di tengah laut, aku langsung pasang bendera putih menyerah. Terus ada satu juga yang menurut saya waktu itu sedikit menyentuh bagi saya. Karena waktu itu kami satu angkatan, kebetulan saya juga muslim sendiri. Jadi ketika itu waktu musim puasa. Puasa waktu itu. Jadi kampung yang muslim dengan yang saya tinggali itu berjarak sekitar 40 menitan dari situ. Jauh ya kalau di situ ya. Nah, saya tidak pernah menemukan namanya es. Ya kita kan biasanya kalau buka puasa es biar seger nih. Oh iya. Nah, di pulau sebelah itu mereka bisa dapat ada salah satu yang dari kota. Ya gimana mau ada es listrik aja nggak ada. Iya. Nah, waktu itu ada salah satu murid saya itu mengantarkan es dengan menggunakan perahu sampan. Dia menyeberangi demi memberikan es itu kepada saya. Wow. Nah, itu menurut saya luar biasa sekali, hal yang sederhana tapi menurut saya itu luar biasa.
Wow, itu mungkin adalah rezeki dari orang berpuasa ya, pahalanya ada yang nganterin es walaupun pakai sampan. Dan itu dia harus ngayuh berapa lama tuh? Kalau kita jalan kaki kan sekitar 40 menitan. Tapi kalau sampan itu mungkin 15-an menit. Ya lumayan juga ya, begitu pegal juga. Dan sendiri. Untung nggak cair tuh es atau nggak hanyut ke bawah ombaknya. Wah, menarik banget cerita dari kalian. Nah, tadi selain ada beberapa pertanyaan dari aku, ternyata ada juga pertanyaan dari netizen. Ini masuk dari sosmed kita. Wah, kalau ini pertanyaannya kayaknya kebanyakan nonton film horor kali ya. Katanya gini, Kalia ada nggak sih pengalaman mistis ketika 2 tahun di Maumere atau mungkin pengalaman teman-teman dari Kalia? Alhamdulillah kalau dari saya sendiri sih tidak mengalami yang namanya hal-hal mistis. Tapi beberapa dari teman saya ada yang mengalami hal tersebut. Kayak gimana tuh misalnya? Saya kurang tahu lebihnya seperti apa, hanya mungkin karena kan namanya kita di tempat baru, harus ada beberapa peraturan yang tidak boleh dilanggar. Nah, itu mungkin berkaitan dengan hal tersebut. Gitu. Contohnya, aku kepo lagi. Contohnya, yang dialami sama temannya Kalia deh, apa tuh waktu itu? Kayak dia ngerasa seperti ada yang mengikuti, Oh seperti iya. itu, ya. Wow, tapi ketika Ada dengar suara-suara ketika tidur. Oke. Padahal saya sendiri nggak mengalami hal itu, tapi dia sebenarnya beberapa kali mendengar hal yang kayak gitu. Tapi maksudnya dia tidak memunculkan lagi. Dia tidak berwujud gitu ya. Hanya dari suara itu. Aku malah curiga ketika goyang Maumere nanti dia hantunya enggak bercanda. Oke, soal mistis tadi ya seperti mistis pada umumnya ya, hanya suara-suara tapi tidak ada sesuatu hal yang mengganggu perjalanan dari kalian dan juga teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Nah, biasanya kalau misalnya di daerah pelosok itu kan suka ada cinlok istilahnya. Tahu nggak cinlok? Bukan yang dimakan, itu cilok. Iya. Cinta lokasi. Apakah ada di antara kalian dan juga teman-teman dari teman-teman kalian, guru-guru juga, apakah ada cinta lokasi atau mungkin ada orang tua murid yang ingin melamar kalian atau teman-temannya? Ini lucu sih karena ternyata dari angkatan kami yang bersebelas ini ada 2 orang yang pada akhirnya menjadi penduduk asli di sana. Penduduk asli di sana? Jadi ketemu menikah. jodohnya di sana. Oh iya. wow, ketika ditanya dapat hikmahnya apa? Hikmahnya mendapatkan jodoh. Dari 2 orang. Ada 2 orang yang mendapatkan jodoh di sana, yang satu dari NTT sendiri yang kebetulan satu angkatan dengan saya, dan satu lagi ada teman saya yang ada di Kalimantan. Wow, nah itu mereka satu periode. Iya, kami di periode yang kedua. Oh, dalam 1 jodoh. tahun itu dapat jodoh. Kalau kalian 2 tahun dapat apa dong? Dapat itu. Dapat pahala yang luar biasa. Pastinya 2 tahun mengabdi di daerah orang itu luar biasa banget sih. Seru banget perbincangan kita kali ini. Thank you banget Kalia. Kalau boleh tahu rencananya ke depannya apa nih? Kalia sekarang sebagai tenaga pengajar masih? Pengajar, iya. Di mana? Di SD Negeri Utan Kayu Selatan 05. Di Jakarta ya? Di Jakarta. Artinya sudah menjadi guru tetap di sana. Apakah ada rencana untuk memberikan edukasi lagi kepada beberapa anak-anak di Indonesia untuk memajukan pendidikan di Indonesia? Sebenarnya kita mengajarkan anaknya tidak harus daerah terpencil ataupun dari perkotaan, dimanapun kita bisa memberikan sumbangsih ke mereka. Karena setiap anak mendapatkan haknya yang sama menurut saya. Jadi dimanapun saya berada, sebisa mungkin saya memberikan apa yang mereka butuhkan. Wow, luar biasa. Aku aja terharu gimana jadi anak-anaknya ya. Thank you banget kalian. Nah, sebelum mengakhiri kebersamaan kita kali ini, boleh dong dikasih closing statement untuk sobat baik yang nonton di rumah atau dimanapun berada, supaya nih bisa menjadi inspirasi untuk sobat baik semua. Bagi sobat YPP, kalau ingin mengetahui cerita lengkap dari kami bersebelas, bisa langsung baca di buku Bentara Cahaya yang dapat diakses melalui www.ypp.co.id. Jadi kalau pengen lebih, kalau tadi kan karena waktunya sedikit ya, jadi ceritanya juga cuma sedikit, apalagi ada 2 tahun, ini pasti banyak banget cerita yang lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk saksikan kisah inspiratif mereka di website www.ypp.co.id. Luar biasa. Thank you sekali lagi Kalia atas waktunya. Semoga pahalanya berlipat ganda untuk Kalia, karena memang dedikasinya sangat luar biasa untuk pendidikan di Indonesia. Jangan lupa untuk sobat baik untuk like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan berita update dari YPP Corner. Saya Wanda Dwi Utari pamit dan Lia Anesti. sampai jumpa.
dadah, dadah, dadah dong kali ya. Dah.